Halo Sobat Rebahaners, Bang Ceplok di sini. Dan kali ini kita akan merangkum sebuah kisah nyata dari seorang pesepak bola legendaris dari klub Liverpool, yaitu Steven Gerrard. Kisah bermula di Los Angeles pada bulan September 2016, di mana diperlihatkan Gerrard yang sedang bersantai di rumahnya sambil mengingat kenangan masa lalunya. Pada saat itu, Gerrard sedang bermain untuk klub LA Galaxy setelah memutuskan pergi dari klub yang membesarkan namanya, Liverpool. Dan inilah Make Us Dream. Scene selanjutnya memperlihatkan Liverpool yang sejak dulunya adalah sebuah klub besar yang sering menjuarai berbagai kompetisi. Liverpool football is the consuming passion. Mereka punya banyak nama-nama besar di klub itu sejak dahulu. Scored more. Their poor sacrificial. Diperlihatkan 4 trofi Piala Eropa yang terletak di Hall of Fame di Anfield. Kenny Dalglish adalah salah satu pemain yang turut menyumbangkan Piala Eropa pada masa kejayaan itu. Lalu kita beralih ke Highton, Liverpool, di mana diperlihatkan Paul Gerrard yang merupakan ayah dari Steven Gerrard. Dikatakan bahwa Steven Gerrard mulai bermain di Liverpool sejak usianya 9 tahun. And then nearly everyone I know was Liverpool. Lalu diperlihatkan ibunya yang bernama Julie Byrne yang mengatakan bahwa Gerrard adalah seorang anak yang baik, pendiam, dan selalu tersenyum. Dan Gerrard adalah seorang anak yang gak akan pergi kemanapun kecuali untuk bermain sepak bola. Sebelum ditemukan oleh Liverpool, Gerrard bermain bola untuk tim Wiston Junior. Gerrard berhasil mencetak 12 gol dalam 27 kali pertandingan pada waktu itu. He had the gift. He was born with the gift. Kemudian mulai bergabung di Akademi Liverpool pada usia 9 tahun. Very small, very slight. Pelatih Liverpool saat itu, Hugh Macaulay, mengatakan bahwa Gerrard kecil merupakan pemain yang dapat melewati para pemain seolah-olah mereka nggak ada. Gerrard merupakan seorang pemain yang sangat kompetitif. Dan sejak kecil Gerrard memang udah sering mendapatkan berbagai penghargaan. I didn't have a clue. Lalu diperlihatkan sebuah kejadian di masa lalu di mana terjadi sebuah tragedi besar yang kemudian dikenal dengan tragedi Hillsborough, yang terjadi pada pertandingan semifinal FA Cup antara Liverpool melawan Nottingham Forest. Cup semi-final between Liverpool and Nottingham Forest, including a boy of 10. Jumlah korban tewas saat itu mencapai 94 orang, termasuk seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun. Ternyata bocah 10 tahun yang meninggal itu adalah sepupu dari Gerrard yang bernama John Paul. He's still a baby. At that age, you don't understand it. Kejadian itu banyak menyisakan kesedihan bagi penyuka sepak bola dan terutama keluarga korban yang meninggal. Kejadian itu juga menyebabkan semua hal berubah di klub Liverpool. Hingga sebuah pertandingan terakhir musim 1988-1989 antara Liverpool melawan Arsenal. Liverpool menelan kekalahan dalam pertandingan tersebut dan harus merelakan trofi jatuh ke tangan Arsenal. After Hillsborough, everything changed. It was just horrible to watch. Horrible. Dan pelatih Kenny Dalglish akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari Liverpool efek dari trauma tragedi tersebut. Akhirnya sepak bola mulai berubah pada tahun 1990. 1990s and money has become more important. Di mana salah satu tim yang paling banyak melakukan perubahan adalah Manchester United. MU meraih banyak gelar, beda halnya dengan Liverpool yang semakin merosot pada saat-saat itu. The expectation level was always there. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan rekaman-rekaman pertandingan masa kecil dari seorang Steven Gerrard. And he was a little lad who just kept on going. He shines on the pitch. Lalu diperlihatkan salah satu sahabatnya sewaktu di Liverpool, yaitu Michael Owen. Terlihat kilasan pertandingan saat Gerrard dan Owen secara bergantian mampu mencetak gol demi gol ke gawang lawan. I know what he was thinking. He knows. After goal, after goal. Di dalam lapangan, Gerrard adalah seorang yang bermain keras dan kasar. Namun di luar itu, Gerrard adalah seorang yang sangat tenang dan mudah tersenyum. Kita dibawa ke sebuah pertandingan antara Liverpool melawan Blackburn Rovers pada tahun 1998. Saat itu, Gerrard masih pemain cadangan dan baru dimainkan pada saat menit-menit terakhir pertandingan. Promoted from the youth side. He's going to be given this opportunity for Liverpool. Setelah pertandingan itulah pelatih menemui Gerrard dan mengatakan bahwa selanjutnya Gerrard akan bermain di tim utama Liverpool. You've played for Liverpool's first team. No one can take that away from you now. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan perjuangan Gerrard bersama rekan-rekannya di dalam setiap pertandingan di tim utama. You're making decisions
tiny little. Dan ditampakkan Gerrard yang mendapat kartu merah karena permainan kerasnya di dalam lapangan. And the Merseyside derby explodes again. Pertandingan selanjutnya yaitu antara Liverpool melawan Sheffield Wednesday pada tahun 1999. Di pertandingan itu Gerrard berhasil mencetak gol melalui tendangannya. 19 years of age, Gerrard. Oh, it's a wonderful run! Goal by Steven Gerrard. Kemudian di banyak pertandingan selanjutnya kita diperlihatkan Gerrard yang mencetak gol melalui tendangan-tendangan kerasnya. Gerrard! On the ball again. Oh, he's tried from distance. Sebuah laga final pada Piala FA berlangsung antara Liverpool melawan Arsenal pada tahun 2001. Saat itu Michael Owen berhasil mencetak gol dan memenangkan Liverpool di ajang tersebut. Thanks to Michael Owen. Lalu final Piala UEFA antara Liverpool melawan Alaves masih di tahun 2001. Gerrard berhasil menciptakan gol yang juga membawa Liverpool menjadi juara pada saat itu. Liverpool. I was starting to become a man. Dan di tahun itu juga Steven Gerrard berhasil memenangkan penghargaan pemain muda terbaik. Is Steven Gerrard. Scene selanjutnya memperlihatkan klub Chelsea yang mana saat itu dibeli oleh seorang pengusaha asal Rusia yang bernama Roman Abramovich. 30 million to Russian billionaire Roman Abramovich. Dengan banyaknya ketersediaan uang saat itu, membuat Chelsea leluasa untuk bersaing dengan klub-klub papan atas lainnya. Saat itu Jose Mourinho dilantik menjadi pelatih Chelsea yang baru. We want to win. Chelsea terus membeli pemain-pemain muda terbaik pada saat itu untuk bergabung bersama mereka. Dan Gerrard juga termasuk salah satu incaran klub Chelsea pada saat itu. Game changer for someone like me who's striving to win the league. Used to kill me. Lalu Rafael Benitez yang didatangkan untuk menjadi pelatih baru Liverpool membujuk Gerrard agar bisa tetap bertahan di klub itu. Gerrard akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan di Liverpool yang membuat klub Chelsea menjadi marah. Gerrard's decision to stay is sure to upset Chelsea. Namun bukannya Gerrard, malah Michael Owen yang memutuskan untuk hengkang dari Liverpool. Owen resmi bergabung dengan klub Real Madrid pada tahun 2004. Sedari kecil Michael Owen memang bercita-cita untuk bisa bermain di Real Madrid. Alasan Owen bergabung dengan Madrid adalah karena dia takut jika menolak tawaran itu, dia akan menyesali keputusan itu selama hidupnya. Michael was an absolute superstar. I've just got to try it. Kepergian Owen merupakan salah satu pukulan bagi para pemain Liverpool lainnya karena Owen adalah salah satu pemain bintang pada saat itu. Kepergian Owen juga menyisakan luka tersendiri bagi Gerrard karena Owen adalah sahabatnya di Liverpool. I just assumed we were going all the way to the top together. Now, he was by far the best player. If Liverpool aren't playing well, it's down to Stevie to fix it. Lalu diperlihatkan sebuah pertandingan Liga Champions antara Liverpool melawan Olympiakos pada tahun 2004. Liverpool harus ketinggalan 1-0 di awal pertandingan. Liverpool 0, Olympiakos 1. Namun tak lama Gerrard berhasil membalas kekalahan berkat sebuah tendangan kerasnya dari luar kotak penalti. Lovely cushion header. Scene selanjutnya memperlihatkan kilasan-kilasan masa-masa jaya Liverpool dulunya. The expectation was the weight and how heavy. Lalu pada suatu ketika Gerrard mengalami masalah dengan pelatih Rafael Benitez dan berkeinginan untuk meninggalkan Liverpool. If I'm not loved and respected and he doesn't rate me. Pada saat itu Gerrard ingin menuju Chelsea. Lalu terjadilah laga antara Liverpool melawan Chelsea pada tahun 2005. Pada waktu itu Gerrard membuat sebuah kesalahan besar dengan melakukan sebuah gol bunuh diri. Steven Gerrard is beyond consolation. Hal itu membuat semua penggemar klub marah dan sekaligus menimbulkan sebuah beban mental bagi Gerrard. That smacked me right bang in the face. It's your fault. You're telling yourself. Pertemuan dengan Chelsea selanjutnya di sebuah semifinal Liga Champions menjadi hal yang berbeda. So I arrive here with my ego. You know? Now it's even higher. Liverpool berhasil memenangkan laga melawan Chelsea tersebut dan membuat klub itu lolos ke final Liga Champions. Gerrard with space, helped in towards Barros. Goal! In yet another European Cup final. Laga final Liga Champions pada tahun 2005 akhirnya digelar antara AC Milan melawan Liverpool. Gerrard mengatakan bahwa menangkan Liga Champions adalah impiannya. Namun Liverpool bermain sangat buruk dan harus ketinggalan 3-0 di babak pertama.
Zinchenko. It's Crespo. Semua pemain serta penggemar menjadi lesu dan patah semangat. Semua orang mengira ini telah berakhir bagi Liverpool. Dan babak kedua pun dimulai. Liverpool mulai membalas dengan gol pembuka yang diciptakan oleh Gerrard. Hal itu membuat semangat tim kembali bangkit. Tak lama kemudian Liverpool kembali berhasil menyerangkan gol kedua ke gawang Milan. 2 goals in 2 minutes for Liverpool. Miracles are possible. Liverpool akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3 melalui sebuah hadiah tendangan penalti. Seluruh stadion kembali bergemuruh. Babak kedua pun berakhir dan harus dilanjutkan dengan adu penalti. Adu penalti pun berjalan sangat dramatis. I was terrified of you can't be under any more pressure ever. Namun Liverpool akhirnya menjadi pemenang setelah Andriy Shevchenko gagal mengeksekusi bola dengan baik. Liverpool berhasil memenangkan Liga Champions mereka setelah puasa gelar selama 20 tahun. Dan secara pribadi itu merupakan puncak karir dari seorang Steven Gerrard. Gerrard lah orang yang membangkitkan semangat tim saat sedang dalam kondisi terpuruk. And Steven as the central, and he's saying to all of us, I believe. Akhirnya bursa transfer dibuka. Dan karena kontrak Gerrard telah habis di Liverpool, semua orang mengira Gerrard akan pindah ke Chelsea. Para penggemar kecewa dan menganggap Gerrard adalah seorang pengkhianat. Saat-saat itu membuat Gerrard berada dalam tekanan yang cukup besar, mengikuti gengsi atau tetap mempertahankan semua orang yang mencintainya di Liverpool. Won't love you the way these people love you here. Namun setelah banyaknya pertimbangan, Gerrard memutuskan untuk tetap bertahan di klub yang telah membesarkan namanya itu. Di pertandingan selanjutnya, Liverpool berhasil menang atas Chelsea yang membawa mereka pada final Piala FA. He was Liverpool. Laga final Piala FA berlangsung antara Liverpool melawan West Ham United pada tahun 2006. Gerrard berhasil mencetak gol dengan tendangannya yang sangat keras dari jarak yang cukup jauh. Liverpool berhasil menjuarai Piala FA pada tahun itu. It was nice to get the relationship back strong. Setelah itu para pengusaha besar dari berbagai negara mulai membeli klub-klub di Inggris termasuk Liverpool yang dibeli oleh pengusaha asal Amerika George Gillett. Liverpool mulai mendatangkan pemain-pemain mahal pada saat itu, di antaranya Fernando Torres dan Mascherano. Diperlihatkan Torres dan Gerrard yang berhasil mencetak gol saat pertandingan melawan Manchester United pada tahun 2008. Fernando Torres. It's a kiss for the camera. Gerrard masih memiliki impian yang belum tercapai, yaitu untuk memenangkan trofi Liga Premier bersama Liverpool. I needed to deliver that trophy soon. Dan Liverpool nyaris saja memenangkan Liga Inggris musim 2008-2009. Namun mereka masih sedikit kalah bersaing dari rivalnya Manchester United yang berhasil memenangkan Liga Inggris pada musim tersebut. Tahun demi tahun terus berlalu, yang membuat Liverpool menjadi salah satu klub yang memiliki banyak hutang di bawah kepemimpinan Gillett dan Higgs. Banyak dari para penggemar yang menginginkan mereka berdua segera pergi dari Liverpool. Itu juga merupakan saat-saat yang sulit bagi Liverpool. Tim kembali harus merasakan kekecewaan karena Fernando Torres yang memutuskan untuk pindah ke Chelsea. Top players left for big money. Gerrard pun akhirnya mencapai usia 30 tahun di tengah sulitnya kondisi klub Liverpool saat itu. Gerrard pun mulai mendapat cedera, yaitu rasa sakit yang berdenyut di punggungnya. Gerrard mendapatkan infeksi yang terus membuat kondisinya lemah. Untuk beberapa waktu, Gerrard harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Gerrard akhirnya memutuskan untuk kembali bermain setelah pulih dari cederanya. Football's a drug, you want more of it. Pada pertandingan Liga Inggris melawan Everton, Gerrard kembali berhasil mencetak gol. It gripped me again. Lalu pertandingan melawan Arsenal pada tahun 2014, Gerrard berhasil memberikan sebuah umpan yang berhasil dieksekusi oleh Skrtel menjadi sebuah gol. Gerrard bersama Liverpool tetap berusaha untuk meraih impian mereka. Diperlihatkan berbagai cuplikan pertandingan saat Gerrard dan Luis Suarez menciptakan gol demi gol untuk Liverpool. Liverpool sempat memuncaki klasemen Liga Inggris pada musim 2013-2014. You feel incredible. Lalu terjadilah pertandingan Liga Inggris antara Liverpool melawan Manchester City pada tahun 2014. Liverpool berhasil menyerangkan 2 gol di awal.
Namun tak lama City bisa menyamakan kedudukan. And Manchester City's comeback is complete. Coutinho akhirnya menciptakan gol tambahan yang membuat Liverpool kembali unggul dengan skor 3-2 hingga pertandingan usai. Kemenangan itu membuat Liverpool makin dekat untuk memenangkan Liga Inggris pada musim itu. Cedera kembali mendatangi Gerrard sebelum pertandingan melawan Chelsea. Gerrard menjadi ragu-ragu dengan kondisinya saat itu. Tapi karena tekad yang sangat kuat, Gerrard memutuskan untuk terus menggunakan obat penghilang rasa sakit agar dapat mengikuti pertandingan tersebut. Laga kontra Chelsea pun digelar pada bulan April tahun 2014. Tentunya Liverpool sangat diharapkan untuk bisa memenangkan laga itu agar dapat menjaga posisi mereka di puncak Liga Inggris. Gerrard tak sengaja tergelincir saat menggiring bola yang menyebabkan bola langsung direbut dan menjadi gol untuk Chelsea. Oh my God. It's the end. Liverpool akhirnya kalah dan harus merelakan gelar Liga Inggris musim itu jatuh ke tangan Manchester City. Musim 2014-2015 menjadi musim terakhir bagi Steven Gerrard di Liverpool. Clubs to play only for Liverpool. Gerrard pun memutuskan untuk pindah dan bermain di klub LA Galaxy sampai tahun 2016. To finish my career with a smile on my face. Pada tahun 2017, Gerrard didapuk untuk menjadi pelatih tim muda Liverpool. I want to give back. Semua itu dilakukan Gerrard karena merasa tugasnya untuk Liverpool belum selesai. We'll see. Dan film pun berakhir. Ending yang cukup memperjuangkan. Oke guys, sekian dulu review kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bang Ceplok pamit. Onde mande, rancak bana.